Puji Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Puji nama Tuhan. Sungguhlah kita patut mengucap syukur kepada Bapa di sorga dalam nama Yesus. Tuhan masih memberi saya dan saudara napas hidup. Tuhan masih memberi kita kesehatan, masih memelihara kita. Dan Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi saya dan saudara untuk beribadah kepada-Nya. Supaya melalui ibadah ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati pengajaran firman Tuhan, baik bagi sidang jemaat yang hadir di rumah doa ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti di rumah masing-masing melalui live streaming. Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita membaca dalam surat Efesus, maka Paulus itu menyebutkan ada 5 jabatan pelayanan. Nanti saya satu saja yang saya ambil dari 5 jabatan pelayanan itu, yaitu nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Nah, hari ini fokus khotbah saya tentang penginjil dan penginjilan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, langsunglah kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 15 dan 16. Sebab bagi Allah kami ini hamba Tuhan atau penginjil adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami hamba Tuhan atau penginjil adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Puji Tuhan. Di penghujung khotbah saya nanti hamba Tuhan Bapak Pendeta kita akan memimpin kita dalam doa mengakhiri ibadah ini serta menyampaikan doa berkat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, menarik untuk kita memperhatikan bahwa amanat agung dari Yesus Kristus itu tidak pernah berubah dan tidak pernah kadaluarsa atau expired. Amanat agung dari Yesus Kristus berkata supaya Injilnya harus diberitakan mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan amanat agung ini tidak pernah expired, tidak pernah kadaluarsa dan tidak akan pernah berubah sampai Dia nanti Maranatha datang untuk kedua kali. Yesus katakan Injil ini harus diberitakan. Bahwa dalam pemberitaan Injil boleh saja zaman berubah, teknologi berubah, manusia berubah, datang sini berganti, zaman pun berubah dengan segala kemajuannya, sehingga terjadi perubahan-perubahan di sana sini. Tetapi Injil Yesus isinya tidak boleh berubah. Puji Tuhan. Bisa saja orang berkhotbah, Yesus memakai khotbah di bukit, itu artinya dia naik di atas bukit, mimbarnya bukit. Oke. Lalu dia pernah berkhotbah duduk di atas sampan, mimbarnya itu sampan, no problem. Dan banyak orang berkhotbah di atas mimbar, tidak masalah. Dan bahkan belakangan ini orang berkhotbah melalui media online, no problem. Itu hanya media. Cara pun bisa berubah-berubah, tidak masalah sepanjang isinya tidak berubah. Injil yang saya beritakan, Injil yang diberitakan oleh kami para hamba-hamba Tuhan adalah Injil keselamatan. Di mana Yesus mati di kayu salib,
mencurahkan darahnya di situ sebagai harga tebusan untuk menebus orang yang berdosa. Injil yang kami beritakan adalah Yesus juga yang menyembuhkan. Yang buta dia buat melihat, yang tuli dia buat mendengar, yang lumpuh dia buat berjalan, yang sakit dia sembuhkan, yang kerasukan setan dia bebaskan. Itulah Injil yang kami beritakan, yang tidak pernah berubah, yang tidak akan pernah expire sampai dia datang. Puji Tuhan. Sebab Yesus sudah berkata, apabila Injil ini sudah diberitakan sampai ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi banyak bangsa, maka barulah tiba kesudahannya. Jadi sepanjang Injil ini tidak diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia, maka Yesus tidak akan pernah datang. Tetapi sekarang, apakah Injil tidak memasuki seluruh dunia? Sudah, Pak Guru Siombing berapa waktu yang lalu saya ingat betul. Dengan kemajuan internet sekarang, dunia mana yang tidak dirambah, yang tidak diinjili sekarang? Dunia mana? Benua Eropa, Afrika, Asia, semua sudah masuk Injil. Walaupun kata Pak Guru Siombing, menginjili tidak berarti mengkristenkan. Tidak semua penginjil itu bisa mengkristenkan. Tetapi yang penting poinnya di situ adalah Injil ini harus diberitakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Injil yang kami beritakan ini adalah Injil keselamatan. Dan Yesus yang kami beritakan itu harus Yesus yang benar-benar mati di kayu salib, bukan Yesus yang wajahnya disamarkan. Sebab ada saudara Injil di luar kita ini, yang disalib itu bukan dia, tapi orang lain yang wajahnya disamarkan, mirip seperti Yesus. Itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu ya Yesus yang mati, yang menumpahkan darahnya. Itu baru bisa menyelamatkan. Kalau yang tidak mati itu tidak bisa menyelamatkan. Itulah sebabnya mengapa Paulus sangat keras mengatakan, jikalau ada yang memberitakan Injil di luar Injil yang kami beritakan ini, sekalipun dia malaikat, kata Rasul Paulus, terkutuklah dia. Tidak ada pernyataan yang paling keras kecuali ini. Kalau ada Injil lain di luar yang kami beritakan, kata Rasul Paulus, maka terkutuklah dia, sekalipun yang memberitakannya malaikat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di luar Injil sinoptik yang ada dalam Alkitab kita ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di luar sana ada Injil-Injil lain. Salah satu di rumahku ada Injil Yudas. Saya sudah baca. Ada Injil Thomas, ada Injil Barnabas, dan ada Injil-Injil yang lain. Tapi oleh bapak-bapak gereja, oleh tuntunan Roh Kudus, hanya 4 saja yang diakui. Itulah Injil yang ada dalam Alkitab kita ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Puji Tuhan. Injil yang ini yang kami beritakan saudara, sebab ini yang bisa menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau Injil lain kami beritakan yang bukan Yesus yang tidak mati, itu tidak bisa menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa salah satu goncangan di akhir zaman ini adalah pengajaran. Ini goncangan yang paling dahsyat nanti ini adalah pengajaran. Sedikit demi sedikit Injil mulai direduksi, dikurangi. Dan contoh paling dekat saja saudara, siapakah di sini yang tidak tertarik dengan teologi kemakmuran? Ini merajalela ini. Siapa yang tidak tertarik? Tapi saudara tahu mulai direduksi di situ. Ketika semua dicatatkan berkat. Anak Tuhan harus diberkati dengan ukuran berkatnya adalah materi. Maka sudah mulai direduksi. Yesus berkata, barang siapa yang tidak memikul salibku, dia tidak layak bagiku. Berita salib sekarang bukan lagi berita yang populer. Berita salib sekarang ini bukan lagi berita yang enak didengar.
Berita yang enak didengar adalah kalau saudara memberi, saudara diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Itu sangat mengenakkan telinga. Tapi bukan itu Injil. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini tadi, dikatakan dalam surat Korintus ini, sebab bagi Allah kami, para penginjil, para hamba Tuhan, kami ini adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di antara mereka yang juga binasa. Jadi saya mau katakan begini, posisi penginjil itu adalah in between, di antara bau kematian, katakanlah sebelah kiri, bau keselamatan sebelah kanan. Kami di tengah. Kalau kami beritakan Injil, maka mereka menerima keselamatan, mereka masuk kepada bau harum keselamatan dari Yesus. Kalau kami tidak beritakan Injil, mereka mati binasa, maka mereka menjadi bau kematian. Saudara mengerti posisi ini? Bahwa di tengah-tengahnya kami berdiri antara bau kematian dan bau kehidupan. Kalau kami tidak beritakan Injil, bagaimana mereka mati binasa? Sebab di luar Injil, kata Kristus, di luar aku tidak ada keselamatan. Akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Dan kalau tidak kami beritakan, mereka mati binasa dalam dosanya. Menjadi bau kematian. Ini posisi penginjil, saudaraku, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus katakan, pergi, beritakan Injil. Supaya menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Sejak mulai zaman Rasul itu banyak beredar Injil. Saya dulu pernah ikut seminar tentang sejarah pencatatan kitab Injil. Pernah saya ikuti seminar. Bagaimana gulungan-gulungan kitab itu mulai diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris dan seterusnya. Saya ikuti dalam seminar itu. Begitu banyaknya Injil dan begitu banyaknya saudara yang berbeda-beda. Dan ini seringkali menjadi kekacauan bagi jemaat mula-mula pada waktu itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Saudara tahu bahwa dalam pemberitaan Injil, Injil bisa saja disampaikan dengan orang yang awam sekalipun. Tetapi dalam konteks yang mau saya khotbahkan ini, sebaiknya lah penginjil itu atau hamba Tuhan yang memberitakan Injil, dia harus lebih dahulu diberkati atau diurapi dan menerima baptisan Roh Kudus. Sebaiknya, walaupun tidak harus. Jadi hamba Tuhan yang mau menjadi penginjil memberitakan Injil, alangkah baiknya dia lebih dahulu sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa Yesus tidak segera menyuruh mereka pergi, tapi disuruh dulu menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima kuasa dari sorga. Bisa saja mereka seperti 70 murid sebelumnya, bisa. Tapi khusus mulai waktu itu setelah Yesus terangkat ke sorga, dia mulai mewanti-wanti pada muridnya. Jangan dulu tinggalkan Yerusalem, jangan dulu pergi menginjili. Tapi terima dulu Roh Kudus, baru kau pergi menginjili. Sebab ini penting saudaraku, dan saya akan tunjukkan kepada saudara. Kalau selama ini saudara mendengar hanya Roh Kudus itu abstrak. Tapi nanti dalam kisah para rasul saya tunjukkan kepada saudara bagaimana Roh Kudus mengambil keputusan. Yang sudah diputuskan oleh hamba Tuhan ditolak oleh Roh Kudus. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Coba kita membuka dalam kisah para rasul dulu. Kisah para rasul 16 ayat 4 sampai 10 ya. Kita lihat nanti Roh Kudus di sini, bagaimana menolak atau mencegah supaya jangan diberitakan Injil. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Nanti saya jelaskan lagi. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Oke. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dilarang sama Roh Kudus, jangan dulu ke Asia.
Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus atau Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara lihat? Paulus dan Silas sudah berniat mau menginjili wilayah Asia. Tapi kata Roh Kudus, jangan dulu Asia. Mereka lalu mencari wilayah terdekat, Bitania namanya. Roh Kudus, jangan pergi ke situ memberitakan Injil. Ini keputusan Roh Kudus. Niatnya hamba Tuhan memang mau memberitakan Injil ke sana. Tapi Roh Kudus yang mengambil keputusan. Lalu pada malam hari nampaklah penglihatan. Ada orang Makedonia. Makedonia itu adalah satu wilayah bagian Eropa. Dan berkata, menyeberanglah kami. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan Paulus menyimpulkan bahwa dia harus pergi ke Eropa memberitakan Injil. Puji Tuhan. Ya saudara lihat betapa pentingnya bermitra dengan Roh Kudus itu. Oh tidak bisa kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara bisa mendengar itu. Tapi orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan peka mendengar suara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus katakan jangan. Tapi kalau Roh Kudus katakan pergi ke sana, beritakan Injil, maka mereka pergi. Yesus tidak langsung menyuruh mereka pergi memberitakan Injil, saudara. Diperlengkapi dulu mereka. Pada hari Pentakosta itu, puji Tuhan. Dan saudara lihat hasilnya, Petrus dengan satu kali berkhotbah 3.000 langsung bertobat. Setelah diperlengkapi oleh kuasa ini. Dan kemudian berlanjut beberapa waktu kemudian, Alkitab mencatat jumlah orang percaya dari 3.000 menjadi 5.000. Karena mereka sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Memang baiklah. Terutama kami para hamba Tuhan. Ini harus menjadi pergumulan kita. Supaya kita memiliki kuasa dan urapan Roh Kudus itu dalam pemberitaan Injil. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Yang menarik adalah ketika hamba Tuhan yang senior pergi, seringkali datang junior yang menggantikan. Kita sebut ini istilahnya regenerasi. Tetapi yang kurang dipersiapkan adalah kualitasnya. Kualitas penggantinya ini yang kurang. Dan ini dampaknya luar biasa, saudaraku. Kalau kita memaksakan hamba Tuhan junior untuk menggantikan senior, padahal belum menurut SOP-nya Alkitab, maka tidak akan sama mutu pelayanannya. Tidak akan sama kualitasnya. Tapi Allah selalu mempersiapkan pengganti. Saudara tahu sebelum Elia terangkat naik ke sorga, dia sudah persiapkan Elisa untuk penggantinya. Sebab pelayanan ini harus lanjut. Sebelum Musa mati maka Joshua sudah dipersiapkan untuk membawa umat Mesir masuk ke tanah Kanaan. Sebelum Paulus mati dieksekusi, Timotius sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sebab pelayanan ini harus lanjut dari generasi ke generasi. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Beritakan Injil. Yesus katakan mulai dari Yerusalem. Artinya dari lingkungan terdekatmu, dari keluargamu. Judea, tetanggamu. Samaria, wilayah yang lebih sudah mulailah masuk lokal. Sampai ke ujungmu sudah mulai internasional. Beritakan Injil. Saudara, posisi kita ini bau kematian dan bau harum surga ada kita di tengah-tengah. Jadi kalau saudara sangat-sangat merasa kalau mereka mati binasa karena tidak diinjili, bagaimana pikiran saudara? Mereka mati binasa karena kita tidak mau menginjili. Itu luar biasa kalau kita tega itu. Saudaraku, regenerasi itu akan terjadi. Saya ingin cerita satu penginjil besar. Dan saudara saya sebutkan berapa orang yang dia buat bertobat, 15 juta. Bukan satuan, bukan puluhan, bukan ribuan.
Bukan, 15 juta. Saya sebut nanti, dan nanti kita lihat videonya. Saudaraku, satu kali hamba Tuhan ini saya pernah hadir di KKR dia waktu itu di sana. Baru bertobat saya waktu. Dia datang. Dia datang dengan Benny Hinn, dia datang dengan Paul Jonggicho. KKR sini, saya hadir. Hamba Tuhan ini bernama Reinhard Bonnke, orang Jerman. Suatu kali saudaraku, pada umur 9 tahun dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Umur 9 tahun. Dan umur 10 tahun dia mendengar suara Roh Kudus berkata, Bonnke, when you old, ketika kamu nanti dewasa, when you mature man, engkau akan pergi ke Afrika. Dia dengar itu umur 10 tahun. Bahwa ada Roh Kudus mengatakan bahwa dia nanti akan pergi ke Afrika. Lalu dia pun mulailah sekolah Alkitab. Dan saudaraku, dia sekolah Alkitab di Inggris. Bible College Wallace di England. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Pas dia tamat. Dia mau pulang ke Jerman. Kereta api berangkat malam. Tapi tiket sudah dia beli pagi. Lalu untuk menghabiskan waktu dia naik bis. Mengutari kota London. Dari bis yang satu pindah ke bis berikutnya pindah. Hanya untuk menghabiskan waktu nunggu malam. Lalu kemudian dia pegal. Lalu dia turun dari bis dan dia jalan kaki. Tiba-tiba waktu dia jalan di antara rumah penduduk dia lihat di situ ada nama George Gipre. Dia ingat waktu kuliah saya pernah baca buku penginjil ini. George Gipre ini adalah penganut Pentakosta, orang Inggris, penginjil Inggris. Kemudian dia ingat apakah ini benar rumahnya. Lalu saudaraku dia ketuk pintu itu. Keluarlah ibu ini yang tua ini. Dia berkata, benarkah ini rumah George Gipre, penginjil hebat itu? Ya. Lalu saya Reinhard Bonnke, saya ingin bertemu dengan penginjil tersebut. Lalu kata ibunya, no. Begitu dia katakan no, tiba-tiba turunlah George Gipre yang sudah tua ini. Let him come in, biarkan dia masuk. Lalu masuklah Reinhard Bonnke, dan saudara tahu, penginjil ini tidak berkata satu patah kata. Justru Reinhard Bonnke yang ngomong, saya Reinhard Bonnke, saya baru selesai sekolah Alkitab ini, saya mau pulang ke Jakarta. Lalu tiba-tiba katanya, penginjil senior ini yang sudah tua ini, memegang bahu Reinhard Bonnke dan disuruhnya berlutut. Reinhard Bonnke berlutut, lalu dia memberkati, berkali-kali dia berkati Reinhard Bonnke ini. Selesai, dia pun pulang kembali ke Jerman. Dan paginya sampai kereta api dan bapaknya sudah menunggu. Bonnke, saya dapat kabar berita bahwa penginjil dari Inggris tersebut baru saja meninggal dunia. Saudaraku, what? Kata Reinhard. Ya, saya baru bertemu tadi malam. Iya, tapi berita pagi ini saya dengar. Penginjil itu sudah mati. Saudara tahu? Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia sudah regenerasikan pelayanannya. Puji Tuhan. Seperti Elia menjatuhkan jubahnya kepada Elisa. Ada regenerasi di situ. Dan penginjil jauh lebih besar. Elisa berkata 2 kali bagian. Kita lihat Reinhard Bonnke ini. Coba ini tampilkan dulu. Ini video dia tahun 1998. Berapa jumlah jiwa? Ini baru tahun 1999. Silakan ditampilkan. After 9 years, okay. Setelah absence di Nigeria, 99 dia mulai KKR. Tanpa soundnya. Ini KKR-nya. Yang mengambil keputusan terima Yesus 1.276.840 orang. Di Jos, Nigeria. Di Port Harcourt, Nigeria, yang mengambil keputusan menerima Yesus 1.416.740 jiwa.
di Yola, Nigeria, yang mengambil keputusan dalam KKR waktu itu 1.403.640 jiwa. Di Abeokuta, Nigeria, yang menerima Yesus 1.936.881 jiwa. Tonight you may come here as weak as can be. You will go home like a conqueror with Jesus inside of you. Di Akure, Nigeria ada 1.859.503 jiwa bertobat menerima Yesus. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall, bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all! Itu 1.634.491 jiwa. Lagos 3.461 jiwa menerima Yesus. Saudara bisa bayangkan kalau tidak diinjili ada 15 juta penghuni neraka. Jadi tidak bisa tidak lagi. Mari kita beritakan Injil ini, beritakan Yesus supaya mereka tidak masuk dalam kematian yang kekal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bersemangatlah saudara memberitakan Injil. Bersemangatlah. Keluargamu masih banyak yang perlu saudara injili. Sebelum dia datang. Ketika dia datang selesai sudah, tidak ada lagi bicara penginjilan. Puji nama Tuhan.